usbatum minkum, itu golongan dari kamu juga. Ya, emang dari kaum muslimin juga. Ya, nanti disebutkan siapa saja yang kena sanksi. La tahsabuhu syarrul lakum, jangan kamu mengira bahwasanya ini jelek untuk kalian. Ya, jadi jangan mengira bahwasanya kejadian yang dialami oleh Sayyidatuna Aisyah ini merupakan kejelekan untuk kalian. Bal huwa khairul lakum, akan tetapi kejadian ini banyak mengandung hikmah. Hikmahnya apa? Hikmahnya Allah menurunkan wahyu tentang Sayyidatuna Aisyah. Hikmah yang kedua, bahwasanya menjelaskan bahwasanya Nabi tidak seenak-enaknya menggunakan kekuasaan. Tetap Rasulullah SAW bersifat profesional, bersifat jujur, tetap menunggu kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang ketiga, ya. Hikmah yang ketiga menunjukkan seorang rasul yang mulia, ya, seorang pembawa ar-risalah, seorang nabi, ya, mendapatkan fitnah yang sebesar itu. Dan hikmah yang keempat menjelaskan bahwasanya golongan yang masih sekarang lebih mempercayai pendapatnya Abdullah bin Ubay, maka dia bertentangan dengan ayat yang diturunkan oleh Allah sebagai pembebasan untuk Sayyidatuna Aisyah. Saya ulangi ini yang keempat. Golongan yang sampai saat ini lebih percaya kepada pendapatnya Abdullah bin Ubay. Ya. Apa pendapatnya Abdullah bin Ubay? Yaitu fitnah tadi. Ada golongan sampai sekarang yang mempercayai pendapatnya Abdullah bin Ubay. Ada yang mengatakan tentang Sayyidatuna Aisyah, yang ngatain Sayyidatuna Aisyah yang seperti ini, yang mengatain Sayyidatuna Aisyah seperti itu, melakukan ini, melakukan itu, ada sampai sekarang golongan tersebut. Golongan yang mengatakan tersebut bertentangan dengan ayat Al-Quran. Coba bayangkan, orang yang bertentangan dengan ayat Al-Quran hukumnya apa? Ya, bukan saya yang mengatakan kafir, tetapi kitab ini dikatakan oleh Imam Suhail. Ya, Suhail mengatakan inna man nasaba, orang yang menyangka, menuduh Aisyah radhiyallahu anha, ya, mengerjakan, ya, perselingkuhan, karena kafir, maka orang tersebut atau golongan tersebut sudah menjadi kafir. Ya. Sampai sekarang, makanya kalian kalau misalkan terjun ke masyarakat nanti dan mendapatkan golongan-golongan yang mengatakan tentang Sayyidatuna Aisyah, menjelek-jelekan Sayyidatuna Aisyah, menghina Sayyidatuna Aisyah, ada golongan sampai saat ini. Mereka adalah golongan yang lebih percaya kepada pemimpinnya orang-orang munafik Abdullah bin Ubay daripada mereka percaya terhadap Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka bertentangan dengan Al-Quran. Dan hukum orang yang tidak percaya dengan Al-Quran hukumnya apa? Kafir. Hukumnya apa? Kafir. Dijelaskan di dalam kitab Sirah, ya, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dinukil dari perkataan Suhail. Qala Suhail, innaman nasaba Aisyah radhiyallahu anha ila. Sebenarnya ini ada kalimat ila apa? Ya, ila zina kana kafiron li'anna dzalika takdzib lin nusus. Ya. Barang siapa yang menuduh bahwasanya Sayyidatuna Aisyah telah melakukan perselingkuhan, maka dia sudah kafir karena bertentangan dengan nas yang ada di dalam Al-Quran. Maka jagalah keluarga kita, ya. Jadi kejadian hadithul ifki ini di dalamnya, walaupun ini merupakan suatu yang berat untuk Sayyidatuna Aisyah, tetapi pada kesimpulannya menjadi kabar gembira untuk Sayyidatuna Aisyah. Karena kenapa? Karena ada salah satu ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan tentang dirinya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Di tugas kita bagaimana sekarang? Tugas kita tetap kita muliakan Sayyidatuna Aisyah, karena kejadian hadithul ifki ini merupakan itu adalah berita bohong yang dilontarkan oleh orang-orang yang membenci Rasulullah, orang-orang yang memusuhi Rasulullah, yaitu dari orang-orang munafikin yang dilontarkan oleh Abdullah bin Ubay sebagai Ra'isul Munafiqun. Ya.